Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para peserta sekolah Muamalah ANB, hafizahullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersua kembali dalam sesi yang keempat di tanya jawab Zoom, yaitu angkatan ke-13 bersama beliau Ustadz Amin Nurbait hafizahullah. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, dan terlebih dahulu kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Mohon maaf ini agak telat karena tadi ada kegiatan. Baik. Insyaallah nanti kita tambahkan berarti kurang lebih 17 menit ya. Baik Ustadz. Ya, kita akan lanjutkan insyaallah sesi kita kali ini kurang lebih 1 jam sampai 21 lebih 17 menit. Kita langsung saja. Kami persilakan bagi peserta yang raise hand untuk mengangkat tangan, menyampaikan pertanyaannya, atau juga nanti kita sampaikan melalui kolom chat. Kita angkat pertanyaan pertama melalui raise hand dari Saudara Latifah Oktaviani. Kami persilakan untuk open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kemarin semoga Allah merahmati Ustadz beserta tim. Izin bertanya Ustadz, kemarin di ujian pekan ketiga ya, ada pertanyaan kalau melihat apakah riba atau tidak itu berdasarkan ada pilihan akad dan ada pilihan objek. Karena maksudnya kalau di sebelum-sebelumnya itu saya mengiranya bahwa riba atau tidak itu adalah perbedaannya di akadnya, tapi ternyata jawabannya itu di objeknya. Jadi saya masih belum terlalu paham. Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi praktek riba bisa saja terjadi dalam aneka akad. Bisa terjadi pada akad jual beli, bisa terjadi pada akad utang piutang, bisa terjadi pada akad apalagi jual beli jasa, ijarah, dan seterusnya. Termasuk juga bisa terjadi pada akad tukar menukar uang dengan uang. Oleh karena itu, jika kita perhatikan dari keseluruhan itu, maka riba ternyata lebih fokus di posisi objek ribawi yang dia dipertukarkan dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkontraskan jual beli yang mubah dengan riba. Itulah yang kemudian mendasari kami untuk mengatakan bahwa sebenarnya yang lebih membedakan antara jual beli atau yang menentukan ini riba dan bukan riba itu lebih kepada objeknya. Wallahu alam. Artinya riba itu umumnya terjadi pada objek mata uang. Begitu yang kami maksud. Wallahu alam. Dan saya kira itu ada di penjelasan dari materi seputar masalah jual beli di bagian pengantar. Seingat saya kita sudah menyebutkan apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan jual beli. Mungkin nanti bisa direview ulang untuk materi yang sudah kami sampaikan. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat dari pesan chat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saham yang selalu fluktuatif nilainya wajib dizakatkan setiap tahun Ustaz? Baik, ada zakat saham walaupun nilainya fluktuatif. Jadi zakat itu ditentukan di bulan tertentu atau ditetapkan di bulan tertentu. Misalnya, umumnya orang bayar zakat di bulan Ramadan. Maka perhitungan nilai dari saham yang dia miliki, kemudian stok dagangan yang dia punya, itu dia hitung di bulan Ramadan. Fluktuasi yang terjadi sebelum Ramadan
dia tidak perhitungkan. Pokoknya begitu Ramadan di titik tertentu nilainya berapa. Nah, akumulasi itulah yang dizakati. Sehingga saham yang demikian fluktuatif nanti kan digabung dengan uang, digabung dengan emas, digabung dengan barang dagangan jika Anda punya barang dagangan, stok. Maka Anda hitung totalnya saat bulan Ramadan jika Anda bayar zakatnya di bulan Ramadan. Dan masing-masing orang punya bulan zakat yang beragam. Ada yang zakatnya di Ramadan, ada yang zakatnya di Muharram, ada yang zakatnya di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan seterusnya. Karena kita punya perbedaan waktu di mana kita punya harta sebesar 1 nisab. Jadi kalau saya punya harta 1 nisab pertama kali di bulan Ramadan, atau di bulan Syawal, atau di bulan Dzulhijjah, maka zakat saya adalah Ramadan tahun depan, Syawal tahun depan, atau Dzulhijjah tahun depan, atau Muharram tahun depan. Begitu. Sehingga masing-masing orang berbeda-beda waktu zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan melalui raise hand. Kami persilakan kepada Saudara Oleh untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustadz yang mau ditanyakan, kan ini saya kerja sama Ustadz. Kebanyakan orang yang ke saya nitip uang, tapi saya bilang ke yang nitip itu uangnya digolangkan gitu Ustadz. Tapi uangnya diapain? Digolang Ustadz, kan saya ini usaha Ustadz gitu, buka jualan Ustadz gitu Ustadz. Ya banyak orang, bukan banyak, ada beberapa orang nitip uang ke saya, tapi saya teh bilang ini mah digolang sama saya paling bagi hasil Bu, agak apa-apa mending nitip aja, itu mah buat kamu aja. Gimana Ustadz itu solusinya Ustadz, atau harus akad Ustadz, akadnya gimana Ustadz gitu? Ya, yang diinginkan akad apa? Niat orang titip itu, kalau cuma titip kan disimpan saja, nggak boleh dimanfaatkan. Ya Ustaz. Ya, maka perlu ditegaskan saat dia menyerahkan uang itu, niatnya apa? Mau dikembangkan atau untuk keamanan? Kalau mau dikembangkan, berarti silakan dilibatkan dalam usaha yang Anda jalankan. Tapi kalau untuk hanya keamanan, nanti akan saya ambil sewaktu-waktu kalau saya butuh. Tolong dijaga dengan baik, berarti akadnya wadi'ah. Sehingga dalam posisi ini, uangnya tidak boleh berkembang. Dia titip misalnya 5 juta, kembali 5 juta. Tapi kalau dia siap untuk dikembangkan, berarti uangnya dipakai modal usaha yang Anda jalankan. Itu pun kalau Anda setuju dengan penawaran itu. Tapi kalau Anda tidak setuju, ya Anda berhak untuk tidak bersedia menerima modal dari orang yang mungkin Anda tidak kehendaki dia terlibat. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Waalaikum. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita kembali angkat pertanyaan Ustaz dari kolom chat yang sudah masuk. Izin bertanya Ustaz, suami saya PNS dan sering ada kunjungan ke UMKM. Dari kunjungan tersebut beliau sering diberikan hasil pangan dari UMKM tersebut. Apakah itu boleh diterima? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik, setahu saya ini termasuk di antara ghulul dan harusnya dilaporkan ke dinas terkait, sehingga Anda misalnya atau suami Anda bekerja di dinas A, lalu melakukan kunjungan ke UMKM tadi, lalu dibawakan hasil panen mereka atau apapun yang merupakan hadiah dan oleh-oleh, tidak boleh dibawa pulang, tapi itu dibawa ke kantor. Nah, nanti ini adalah kebijakan kantor untuk menentukan. Dan sebenarnya wajib untuk ditolak lebih awal, sehingga Anda sampaikan kami tidak punya hak untuk menerima seperti ini. Kalau suguhan sebagai tamu, dan itu sudah diatur dalam undang-undang, setahu saya KPK mengizinkan yang bagian itu, namun sewajarnya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sampai dibawain oleh-oleh dan seterusnya, Anda harus berani untuk menolaknya.
Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan melalui kolom melalui raise hand. Kita persilakan kepada saudara MA Kartika untuk open mic. MA? Kalau Abu Zubair itu masuk nggak? Ada nanti setelah ini Ustaz. Halo hand. Baik, kepada Abu Zubair kita persilakan untuk open mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, semoga Allah selalu melindungi Ustadz, tim ANB dan keluarga. Amin walakum bimithlin. Ustadz, izin Ana mau bertanya Ustadz. Pertanyaannya masalah akad kerjasama Ustadz. Jadi gini Ustadz, Ana ini kan sebagai seorang kontraktor pembangunan rumah gitu ya Ustadz. Kemudian itu PT Ana sendiri. Kemudian Ana ada rekan lagi membuat PT di bidang developer gitu Ustadz, developer pembangunan. Jadi terpisah nih antara kontraktor dan developer. Nah kemudian PT developer ini membuat suatu kerjasama gitu dengan taruh misalnya Bapak A gitu ya, dia punya tanah yang kemudian nanti tanah ini akan dibangun oleh PT developer ini dan akan dibiayai oleh investor gitu Ustaz. Nah, yang akan membangun perumahan ini adalah PT kontraktor Ana tadi Ustaz. Jadi Ana ada di PT kontraktor dan developer gitu Ustaz. Nah, jadi pertanyaannya ketika bekerja sama gitu dengan investor tadi, PT developer tadi yang dimana yang membangun Ana juga sebagai kontraktornya, apakah ketika kita membuat RAB gitu Ustaz, nanti kan akan kita perhitungkan bagi hasil segala macam. Nah kita membuat modalnya itu apakah nilai modal sebagai kontraktor itu juga harus dibuka gitu Ustaz? Apa modal? Jadi biasanya kan antara developer dan kontraktor ini udah ada kesepakatan gitu, misalnya biaya bangun rumah ini 5 juta per meter gitu Ustaz. Jadi udah ada biaya. Nah, apakah modal si kontraktornya harus dibuka juga gitu kepada si investornya gitu Ustaz? Karena investornya merasa harus open gitu, maksudnya harus tidak ada yang boleh mengambil keuntungan di awal. Nah, tapi ini kan berbeda nih Ustaz antara developer dan kontraktor. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Mungkin itu dulu pertanyaan Anda Ustaz. Baik, nah paham insyaallah. Coba saya gunakan share screen. Baik. Jadi berangkat dari satu prinsip ya, bahwa seseorang tidak boleh berakad dengan dirinya sendiri. Jadi kalau begini, A berakad dengan A, ini bisa nggak? Nggak bisa. Dia berakad dengan dirinya sendiri kan berarti kan? A tidak mungkin berakad dengan A. Saya tidak mungkin menjual barang saya kepada saya sendiri. Nggak mungkin. Bisa dipahami ya prinsip ini. Berangkat dari sini dulu. Oleh karena itu dalam akad apapun berarti kita harus dengan orang lain. A dengan B. Itu bisa. Nah, bagaimana kalau B mewakilkan ke A? B mewakilkan ke A. Sudah? Ya. Sehingga posisi A sama dengan B aksen. Dia wakilnya B. Saya tulis saja B aksen, begitu ya? Baik. Maka B aksen atau posisi A yang merupakan wakilnya B, berarti A bertransaksi dengan B aksen. Maka hakikatnya dia bertransaksi dengan dirinya sendiri. Karena B aksen sama dengan A. Begini Pak? Baik. Ya, ya, nah,
dalam PT developer yang tadi Bapak sebutkan, di situ kan ada investor. Investor mewakilkan kepada Anda selaku pengelola. Karena dalam akad musyarakah itu terjadi akad wakalah, terjadi akad perwakilan. Sehingga saat saya bekerja sama dengan A, maka saya dan A saling mewakilkan. Sehingga ketika saya bertindak secara hukum terhadap harta itu, maka saya berstatus sebagai diri saya sendiri dan wakilnya teman saya. Teman saya juga sama. Ketika dia bertindak secara hukum terhadap objek itu, maka dia bertindak untuk dirinya sendiri plus wakil dari saya. Itulah asas dari akad musyarakah yang diistilahkan oleh Ibnu Qudamah dengan wakalah wal amanah. Sehingga kalau A dan B kerjasama, A dan B kerjasama, sudah? Ketika A dan B kerjasama, terus apa yang terjadi di situ? Maka A adalah wakil dan pemegang amanah. A adalah wakil dan sekaligus pemegang amanah B. B adalah wakil dan pemegang amanah A. Jadi mereka saling melengkapi. Begini. Oleh karena itu dalam hal ini, ketika A bertindak, maka dia aktivitas A, maka dia sebagai dirinya plus wakil B. Jadi saat investor menyerahkan dananya kepada Anda sebagai pengelola dari PT developer itu, maka hakikatnya dia menjadikan Anda sebagai wakil untuk mengelola dana itu. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, kemudian kontraktor ini adalah Anda sendiri. Ya, lalu developer mau berakad dengan kontraktor. Berarti di sini developer ini adalah B aksen, investor tadi, berakad dengan A. Sementara B aksen adalah A, maka jadinya A bertransaksi dengan A. Sudah? Ini kalau akadnya akad istisna. Jadi developer pesan kepada kontraktor, buatkan rumah ini, buatkan rumah A, buatkan rumah tipe ini, tipe ini, tipe ini. Berarti kan akadnya istisna. Baik. Dan seperti ini cacat. Akad seperti ini cacat. Oleh karena itu, yang mungkin adalah kontraktor disubkan di unit developer ini. Sehingga developer kemudian melakukan kerjasama dengan kontraktor untuk proyek tertentu. Nah, dari sinilah ketika kontraktor tadi diminta untuk mengerjakan, maka investor minta keterbukaan. Karena sekarang jadinya akad kerjasama. Jadi mungkin nanti Anda akan bisa mendapatkan bagi hasil lebih besar. Karena kerja Anda lebih. Anda sebagai pengelola di developer ini dan Anda juga sebagai pelaksana di kontraktor itu. Berarti nanti Anda berhak mendapatkan bagi hasil yang lebih. Tapi harus ada keterbukaan. Modal saya sekian, sehingga di poin ini Anda tidak mengambil keuntungan di awal sebelum nanti ada hasil yang dibagi bersama. Baik. Bisa dipahami kira-kira, Pak? Insya Allah Ustaz. Jadi berarti walaupun entitasnya si developer ini kan suatu PT gitu ya Ustaz, ada banyak orang juga yang, jadi Anda sebenarnya pemilik saham sebagian juga gitu di dalam PT developer ini, dan di kontraktor Ya, mungkin seperti itu Ustaz. Amannya jangan pakai kontraktor Bapak. Jadi dia pakai kontraktor luar saja biar tidak ada konflik interest. Iya. Jadi kasus konflik interest itu dibahas di bab fikih
Karena posisi dia sebagai wakil bagi yang lain, berarti dia berakad dengan dia sendiri. Ya walaupun di PT developer ini dia punya saham yang tidak keseluruhan, ada banyak orang di situ. Maka kalau boleh saran, pakai kontraktor yang lain saja. Sehingga nanti bisa direferensikan teman-teman yang lain agar tidak ada konflik tadi. Konflik kepentingan. Begitu? Oke, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya menerima pemberian atau hadiah atau sedekah dari seseorang atau instansi atau kantor atau perusahaan yang penghasilannya dari hal yang haram? Karena kebetulan di tempat saya ada perusahaan miras yang setiap tahunnya memberikan hewan kurban. Silakan Ustaz. Ya, ada peran edukasi dan ada status harta pemberian itu. Ceritanya begini. Abu Musa al-Asy'ari itu pernah menjadi gubernur di daerah Kufah atau daerah Irak ya, antara Kufah atau Basrah, intinya daerah Irak. Kemudian datanglah orang ahli kitab yang dia mau menyerahkan khamr sebagai jizyah. Jadi karena ini diterapkan adanya jizyah, maka yang belum mau masuk Islam bayar jizyah, upeti. Ternyata upeti yang dibayarkan adalah khamr. Maka Abu Musa berkirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang harus kami lakukan karena ada yang mau membayar upeti berupa khamr? Lalu Umar memberikan jawaban, suruh jual khamr itu dan nanti hasilnya silakan dipakai untuk bayar upeti. Jadi jangan terima khamr, kamu buat apa khamr? Dibuang nanti. Tapi dia terserah suruh jual, nanti hasil dari penjualan itu silakan dipakai untuk bayar jizyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang punya pendapatan yang bermasalah dan itu didapatkan dengan cara saling ridho seperti jualan khamr, jualan rokok dan seterusnya, maka kaum muslimin kalaupun menerima dari mereka hukumnya halal, yang diterima ini halal. Nah, cuman ada sisi masalah yang lain. Apa itu, Pak? Masalah edukasi. Maksudnya masalah edukasi gimana? Ketika kita menerima hadiah dari mereka, mereka itu bahagia. Karena mereka merasa, oh berarti kita diterima oleh masyarakat. Sehingga sampai mereka ngasih kurban sapi, sampai mereka ngasih misalnya hadiah ke jamaah dengan atau hadiah ke warga dengan nilai yang besar. Mereka akan merasa aman. Hadiah kami diterima. Lah terus, jadi kalau kita nggak setuju, ya seharusnya masyarakat di bawah kendali para pemimpin lingkungan seperti Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Kepala Duku, bahkan sampai tingkat kelurahan, membuat pernyataan tegas, kami tidak menerima sumbangan apapun dari perusahaan khamr ini. Itu sama dengan kita menabuh genderang bahwa kita anti dengan khamr. Udah? Mungkin dia punya izin di situ sehingga tidak gampang untuk diusir. Tapi setidaknya mengambil sikap ini untuk sebagai edukasi bagi yang bersangkutan dan bagi masyarakat bahwa masyarakat di sini anti khamr, walaupun ada pabrik khamr di situ. Dan sambil diperjuangkan bagaimana caranya agar pabrik itu tidak berada di kampung tersebut. Karena khamr itu minuman terlaknat. Bagaimana mungkin kita mengizinkan dia diproduksi di tempat kita tinggal? Wallahu a'lam. Jadi barangkali ini bukan kerja pribadi, ini adalah kerja sosial. Sehingga Anda perlu memberi pengaruh dulu terhadap kepala padukuhan, bahkan kelurahan, kemudian Pak RT, Pak RW, memberi pengaruh kepada masyarakat akan bahaya khamr. Dan bila perlu disampaikan dalam khutbah Jumat agar orang jadi sadar bahwasanya khamr itu adalah ummul khaba'ith, induk dari semua tindakan dosa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya.
Kemudian kita angkat pertanyaan yang masuk melalui resen pada saudara Anissa, kami persilakan. Bisa open mic. Ya, silakan. Baik, silakan. Baik, kalau belum di tempat mungkin kita alihkan dulu kepada saudara Susanto, kami persilakan. Tejo. Baik, Ustaz. Kepada saudara Tejo kami persilakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tentang sebuah studi kasus, Ustaz, dalam sebuah perusahaan, Ustaz, di mana sebenarnya perusahaan ini udah cukup lama, Ustaz, ya. Kurang lebih sih ini udah masuk ke tahun 20, Ustaz. Nah, tapi dalam perusahaan ini secara akad sebenarnya, Ustaz, yang diikutin tuh adalah bahwa akad yang sama karyawannya itu, Ustaznya, tidak ada akad khusus, Ustaz. Dalam artian akad khusus bahwa memang, oh, pekerjaan kamu adalah A, tugas kamu adalah A, gaji kamu A setiap bulannya. Bahkan untuk gajinya sendiri atau gajinya sendiri itu adalah per project, Ustaz. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Nah, itu seperti apa sih, Ustaz, sebaiknya yang dilakukan bagi perusahaan itu, Ustaz, untuk menjalankan sesuai syariat, Ustaz, yang pertama. Terus yang kedua, Ustaz, di dalam perusahaan itu juga terdapat kasus misalkan seperti ini, Ustaz, ya. Dari si pimpinan perusahaan memberikan RAB kepada dari manajer perusahaan memberikan pengajuan RAB untuk sebuah proyek kepada pimpinan, dan pimpinan mengkoreksi serta mengapproval dari RAB tersebut, Ustaz. Nah, pada saat si manajer ke bawah lagi, Ustaz, melakukan proyek itu tadi, melakukan negosiasi ulang kepada vendor-vendor yang terlibat ataupun manpower yang terlibat di pekerjaan proyek itu, Ustaz. Nah, kelebihan dari sisa RAB tadi sebenarnya dari pimpinan itu sudah mengikhlaskan, dalam artian itu sudah jadi bagian dari dari masing-masing, dalam artian dari pekerja dari proyek itu tadi, Ustaz. Nah, yang kami ingin tanyakan, Ustaz, apakah hal tersebut halal atau ada hukum lainnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Coba kita bedah satu-satu dulu, Pak, ya. Pertama, terkait pertanyaan yang pertama, akad dengan karyawan yang tidak jelas tadi. Saya belum bisa menyimpulkan maksud tidak jelas ini. Apakah tidak jelas itu karyawan dan perusahaan ini tidak ada ikatan apapun, ataukah ada ikatan tapi penggajiannya berdasarkan hasil. Kalau yang kedua, berarti boleh kita sebut akadnya ju'alah. Tapi harus ditegaskan di awal. Sehingga misalnya bayaran kalian per project. Kalau ada project, nanti kalian dapat sekian persen dan seterusnya. Harus ditegaskan di awal. Kalau tidak, jadinya goror di nilai dari akad tersebut, nilai dari jasa yang diperjualbelikan. Dan itu dilarang. Oleh karena itu mungkin perlu diluruskan. Kalau misalnya kemarin nggak jelas gimana? Nah, selanjutnya bisa dilakukan dipastikan di akhir dari proyek tadi, kamu sekian ridho nggak? Baik, saya ridho, selesai. Ketika dia sudah menyatakan ridho, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia nggak terima, dia masih merasa enggak, ini seharusnya saya dapat nilai sekian. Karena sesuatu yang tidak jelas itu nanti akan dikembalikan ke urf. Dan urf itu bisa jadi standarnya standar rentang antara sekian sampai sekian. Makanya mungkin sebagai saran ditegesin dulu dari awal. Dia maunya seperti apa? Perusahaan maunya seperti apa? Kemudian pihak kontraktor atau pihak karyawan maunya seperti apa. Itu akan lebih terbuka dalam rangka menghindari potensi sengketa di belakang. Begitu.
Nah, yang kedua coba diulang lagi Pak tentang RAB tadi. Silakan Pak Tejo. Oke, Ustadz. Jadi kalau tentang RAB tadi Ustadz, jadi pimpinan atau project manajernya sendiri tadi Ustadz tuh mengajukan RAB anggaran biaya sebuah project Ustadz kepada pimpinan perusahaan Ustadz. Nah dari pimpinan perusahaan Ustadz ACC dan juga mengkoreksi Ustadz ya beberapa item-item yang ada di project itu sendiri. Nah pada saat berjalannya project si project manager itu mencoba buat bernegosiasi ulang Ustadz kepada vendor-vendor dan manpower yang terlibat dalam proyek itu sendiri Ustadz, dan memiliki kelebihan sisa di situ Ustadz. Nah, si pimpinan perusahaan sebenarnya tuh secara tidak langsung tuh dan mengetahui bahwa memang itu ada kelebihan Ustadz, dan bisa dibilang kalau sempat istilahnya tuh mengikhlaskan dan disilahkan itu untuk jatah kalian istilahnya itu untuk tim yang dibawa istilahnya Ustadz ya. Nah, akan tetapi sesekali terkadang manajer ini suka si pimpinan tadi suka menyinggung gitu tentang hal-hal itu Ustadz. Nah, kira-kira seperti apa ya Ustadz ya untuk hal seperti itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Berarti pimpinan proyek ini pemilik ya? Pemilik Ustadz. Baik, kalau memang beliau ridho sukarela dan beliau tahu sebenarnya ada sisa sekian dan beliau ridho dengan itu, selesai masalah. Tapi saat ada indikator bahwa beliau kayaknya belum ridho karena sering menyinggung hal itu dan seterusnya, maka mungkin kami sarankan ke project manager untuk mengembalikan. Karena pada prinsipnya ini seharusnya di project manager ini kan karyawan ya. Betul. Seharusnya dia transparan, dapat diskon sekian, dapat potongan sekian, dapat apalagi misalnya ada hadiah berupa ini, yaitu semuanya menjadi haknya pimpinan perusahaan atau pimpinan project. Sehingga dia tidak boleh disembunyikan oleh project manager, karena jadinya sikap tidak amanah terhadap apa yang bukan menjadi haknya. Jadi kalau ada diskon, ada potongan, ada cashback apapun harus diterakan, disebutkan. Di RAB itu mungkin nanti akan ada RAB koreksi bahwa ternyata ada potongan-potongan sekian, ada cashback sekian, dan itu nanti akan menjadi masukan tambahan bagi pimpinan proyek. Begitu Pak. Jazakallah Ustaz, terima kasih Ustaz. Kalau beliau sudah ridho secara sukarela dan tampak dari sikap beliau merelakan, ya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau beliau mungkin nggak enak mau minta, tapi kok nggak dilaporkan atau nggak dikasihkan, sehingga beliau sendiri merasa belum ridho 100%, makanya sering disinggung, project manager sebenarnya belum halal untuk itu. Nabi SAW mengatakan, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan jiwanya. Wallahu a'lam. Tapi sebenarnya Ustaz yang cukup mengganjalnya itu Ustaz karena memang tadi Ustaz ya, karena ada ketidakjelasan mengenai akad tentang pekerjaan tadi Ustaz ya. Dalam artian bahwa memang terkadang dalam sebuah proyek itu terkadang si A atau si jabatan A atau B itu mereka bekerja kadang lebih dari apa yang sebagai job desk mereka, hal yang seperti itu Ustaz. Jadi terkadang itu yang membuat project manager terkadang tuh melakukan kelebihan-kelebihan yang didapat dari project tadi itu, jadi mencoba menambahkan lagi ke tim-tim yang lain, kurang lebih seperti Ustaz sebenarnya yang dilakukan Ustaz. Berarti untuk tunjangan tambahan bagi tim yang kerja lebih. Iya Ustaz. Ya itu dilaporkan secara transparan saja kepada pimpinan project agar beliau juga mengetahui bahwa sebenarnya ini bukan untuk dimiliki pribadi. Begitu. Jazakallah Ustaz, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, cukup. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya kami persilakan tadi yang sudah raise hand namun belum menyampaikan pertanyaan kepada saudara Anissa, silakan. Bisa open mic? Ya. Baik, kayaknya suaranya belum mikrofon terdengar, ada masalah. Mikrofonnya. Kami sarankan kalau pakai headset mungkin bisa dibuka headsetnya. Baik, kita beralih dulu mungkin kita beralih ke pertanyaan melalui kolom chat terlebih dahulu Ustaz. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah.
Pertanyaan top up e-money apakah termasuk sorof? Bagaimanakah jika ada biaya admin atau kadang ada diskon dari penjual sehingga ada perbedaan total yang dibayar dan diterima? Silakan Ustaz. Top up e-money apakah termasuk sorof? Bagaimana jika ada biaya admin atau kadang ada diskon dari penjual sehingga berbeda total yang dibayar dan diterima? Silakan Ustaz. Ya, di sini khilaf di antara para asatidzah terkait takyif fikih mereka. Top up e-money itu takyif fikihnya apa? Apakah sarf, apakah wadiah, ataukah qard, utang? Ada 3 ini ya yang mungkin sering jadi polemik di kalangan para asatidzah. Bagi mereka yang mengatakan itu adalah wadiah, jadi top up itu sama dengan titip duit, maka adanya tambahan apapun, kemudian perbedaan nilai, ini tidak mempengaruhi hukum sama sekali, karena statusnya titip. Sehingga dalam hal ini orang titip kemudian tiba-tiba dikasih saat ngambil, boleh-boleh saja. Saya titip barang misalnya ke tempatnya A. Nah, setelah urusan saya selesai, saya ngambil barang itu, ternyata A malah ngasih saya hadiah. Nah, sah-sah saja, boleh saya terima. Yang kedua, ada yang mengatakan itu qard, sehingga saat kita top up berarti kita memberi utang kepada penyedia e-money tadi. Taib. Dan yang ketiga, ini adalah sarf. Dan wallahu alam secara pribadi saya lebih cenderung itu sarf. Karena e-money itu beda dengan dompet virtual seperti akun bank, kemudian GoPay, OVO dan seterusnya. Kalau di sini kan top up e-money ya, e-money yang bentuknya e-tol itu. Sebab bedanya di mana, Pak? Kalau e-money seperti e-tol itu yang merupakan chip base ya, ini tidak ada identitas. Dan ciri sarf itu nggak ada identitas. Jadi kalau saya menukar rupiah dengan rupiah, 100.000 dengan 20 ribuan 5 lembar, ketika tukar, di sini kan nggak ada identitas. Sehingga ketika 20.000 saya terima, hilang 3 misalnya, ditemu orang lain bisa. Itu ciri sarf. Kalau utang ada identitas. Sehingga misalnya saya menyerahkan uang 100.000. Saya ngutang ini uang 100.000. Sudah? Lalu saya dikasih sebuah bukti kepemilikan utang 100.000. Kamu punya piutang di tempat saya senilai 100.000. Jika kamu mau nagih silakan bawa bukti ini. Nah, ternyata bukti itu hilang. Ditemu orang. Nah, yang nemu itu mau mencairkan tadi. Ditolak. Bapak identitasnya tidak sesuai dengan yang tertera di sini. Seharusnya pemilik kartu bukti utang ini adalah si A. Dibuktikan dengan identitas KTP misalnya. Bapak bukan si A. Maka Bapak tidak bisa kami cairkan utang itu. Mungkin bisa demikian. Itulah ciri utang. Jadi utang dia membawa identitas. Nah, yang saya tahu saraf di transaksi di e-money top up itu tidak ada identitas. Maka dalam hal ini wallahu alam akadnya lebih dekat ke saraf. Dan untuk itu maka jika ada perbedaan misalnya ada diskon, perbedaan total, ini tidak boleh diterima. Bagaimana dengan biaya admin? Boleh ya. Karena saraf boleh ada biaya admin. Saraf boleh ada biaya admin. Wallahu alam. Ya, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita kembali angkat pertanyaan melalui raise hand kepada Saudara Asfari Erlangga. Kami persilakan. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau izin bertanya, apakah boleh? Jadi kebetulan saya ini bekerja di bidang service unit elektronik Apple, lebih saya definisikan. Boleh nggak kita membeli gadget yang dalam keadaan mati? Nah, tapi waktu kita akad jual beli itu tadi, si penjual ini tidak mengizinkan saya untuk melakukan membuka atau memeriksa unitnya, apakah unit ini masih ada yang bisa diselamatkan atau tidak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah hukumnya bila berjualan di marketplace yang
sifatnya pembayarannya adalah COD oleh kurir kayak gitu. Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih, jazakallahu khair Ustaz. Saat Bapak beli gadget yang mati tadi ya, dan tidak boleh bongkar, itu pasti mati atau sebenarnya masih ada peluang hidup dan mati? Ya, silakan Pak. Ya, jadi memang kondisinya adalah mesin dalam keadaan mati, sama sekali mati, tidak bisa dicek kayak gitu. Cuman orang bilang bahwa ini LCD-nya masih hidup atau mungkin ini kameranya masih bisa dipakai atau apa segala macam, tapi kita nggak bisa memastikan sama sekali apakah memang itu bisa dipakai atau tidak. Dan baik, intinya gini, kalau gorornya besar nggak boleh, kalau gorornya kecil boleh. Itu kata kunci. Kira-kira menurut Bapak, jika dari sekian periperal yang ada itu masih bisa diselamatkan, berapa selisih antara gagal sama berhasilnya? Kemungkinan besar biasanya 50-50 yang paling sering kita temui. Nah, 50% ya? Iya. Jadi misalnya kalau ini gagal saya rugi 5 juta misalnya. Kalau ini berhasil saya untung 5 juta. Apakah sampai di angka itu? Nggak sampai ke angka itu, cuman gini Ustadz. Jadi kita itu biasanya unit itu mati, kita perbaiki, kemudian kita jual lagi. Nah, cuman jadinya untungnya tipis atau jadinya untung mungkin sekitar 100-200 seperti itu. Baik, insya Allah karena tidak terlalu signifikan dari sisi selisih ya, boleh kita sebut ini goror kecil. Jadi sama seperti kita membeli rumah bekas atau mobil bekas dan kita punya kemampuan untuk memperbaikinya, lalu dari situ kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, insya Allah tidak masalah. Begitu Pak? Siap, syukron. Maaf, untuk yang COD bagaimana ya Ustadz? Boleh enggak jual beli dengan pembayaran COD oleh kurir? Itu kan akadnya tadi malam misalnya ya, COD-nya siang hari. Ya. Berarti yang terjadi adalah penundaan serah terima. Oh, siap Ustaz. Uang dan barang tertunda serah terimanya besok pagi saat ketemu, walaupun Anda wakilkan melalui kurir. Begitu? Siap, jelas Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan kembali yang masuk melalui kolom chat. Ini lumayan panjang, kita bacakan Ustaz. Bismillah. Ini tentang seorang yang ada utang. Orang tersebut sebutlah si A. Si A sudah lama ingin menyelesaikan hutang-hutangnya tapi terkendala, tidak ada uang buat membayar. Terus si A ingin angkat utang di suatu bank dan niatnya ingin jadikan modal. Dan pelan-pelan dari hasilnya tersebut buat menyicil utang-utangnya. Ana pernah nasihatin kalau ambil utang di bank hukumnya riba dan dosa riba termasuk dosa besar. Tapi memang sudah tidak ada jalan lain. Ingin sekali selesaikan utangnya bukan untuk memperkaya diri. Sudah berusaha meminta bantuan sana-sini tapi memang Allah belum izinkan. Jadi A memutuskan untuk mengambil pinjaman tersebut di bank karena alasan A. Jika berhubungan dengan manusia wajib ganti hak orang yang pernah dizalimi. A takut mati jika hal itu belum diselesaikan. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Coba itu di kolom chat nggak ada ya? Baik Ustaz, saya ini forwardkan bisa? Message Pak Admin? Mungkin belum masuk tadi. Ya? Dari forwardkan admin. Sudah. Ada di WA. Dari WA 6. Bisa dikirim ke Ustaz atau di kolom chat.
Di forward. Nah, ini ada yang tanya. Ini kita mungkin saya dahulukan aja. Forward ini. Baik, ini klarifikasi ya. Kalau ini mungkin penting. Ya. Terkait akad top up e-money tadi. Top up e-money ada transaksi sorof, boleh ada biaya admin. Jadi saat Anda top up e-money ya, di situ kan ada layanan yang diberikan, sehingga tidak hanya sebatas tukar duit dengan duit, tapi di situ terjadi pertukaran dan ada layanan. Layanannya apa? Proses perubahan pengisian di e-money Anda. Dia akan menggunakan layanan payment gateway dan seterusnya, sampai kemudian dana itu bisa masuk sebagai uang digital di kartu e-money. Nah, layanan ini boleh ada ditetapkan nilai. Layanan ini boleh ada ditetapkan nilai. Itulah yang saya maksud biaya admin untuk akad sorof pada e-money. Mungkin bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang orang yang utang. Si A sudah lama pengen selesaiin utang, tapi kendala nggak ada uang. Kemudian pengen angkat utang di suatu bank, niatnya untuk dijadikan baik. Saya kira ini tidak akan menyelesaikan ya. Kalau demikian, pada posisi dia akan semakin memperpanjang utangnya, plus dia akan kebebanan bunga. Dan ini bisa berbahaya bagi si A. Terus gimana Pak? Si A misalnya utangnya ada di mana-mana. Dia mau gunakan pinjaman lunak dari bank yang mungkin bunganya kecil untuk nutupi utang itu. Nah terus bagaimana cara si A nanti nyicil utang ke bank? Loh kan bunganya lunak. Bunganya lunak tapi berjalan terus. Bahkan bisa jadi compound interest. Akan bertambah. Jadinya beban si A akan semakin besar. Ya kita sarankan kalau si A punya unit yang tidak produktif, sebaiknya itu yang diandalkan. Jual unit yang tidak produktif. Tapi Pak, itu kan warisannya orang tua atau pegangannya si A. Ya sebagai konsekuensi. Jadi ketika si A punya tanggung jawab yang harus dia bayarkan ke orang lain, di saat yang sama berarti si A harus siap melepas apa yang dia miliki. Sehingga dia tidak boleh menikmati barang yang dia punya, di saat yang sama dia punya kewajiban kepada orang lain yang belum terbayarkan. Itu prinsipnya. Maka sebagai solusi ya, jual unit yang tidak produktif. Kalau unit produktif, ya silahkan dimanfaatkan untuk proses penyelesaian dengan cara dicicil. Kalau produktif ya, tapi kalau nggak produktif kan tidak menghasilkan sesuatu, maka sebaiknya dilepas. Kalau nggak punya sama sekali, ya. Nah kalau sudah seperti ini, barangkali si A hanya bisa mengandalkan adanya uluran zakat atas nama status beliau sebagai ghorimin, sehingga dari situ beliau punya hak untuk mendapatkan bantuan zakat dan dipakai untuk nutupi utang secara bertahap sampai kemudian mentas dari status dia sebagai ghorimin. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita coba angkat pertanyaan yang masuk melalui resen kita ya. Persilakan kepada Saudara Rizal. Masih resen? Baik, kepada Saudara Tirta kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Mohon dikeraskan suaranya, Pak. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, Ustaz, saya bekerja di lembaga pemerintahan daerah, Ustaz, di mana di lembaga tempat saya bekerja itu mewajibkan mengambil ZIS di suatu lembaga. Jadi mengambil ZIS maksudnya?
memotong gaji gitu Ustadz. Wajib memotong gaji per bulan itu melalui sebuah lembaga ZIS. Nah, ini semua karyawan yang ada di lembaga kami itu diwajibkan. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, yang pertama Bapak itu sebagai yang memotong atau yang dipotong? Saya sebagai yang dipotong Ustadz. Baik, bukan petugas yang memotong ya? Bukan petugas yang memotong, benar. Nah, dari teman-teman dan rekan-rekan kami di kantor, banyak yang merasa keberatan Ustadz karena berbagai macam alasan. Seperti mereka misalnya sudah punya menjadi donatur tempat di tempat lain gitu, atau mungkin mereka sudah punya tanggungan yang lain seperti itu Ustadz. Nah, saya sudah pernah mencoba mencari di video Q&A Ustadz yang lain, itu ada namanya zakat profesi gitu ya, yang intinya sebenarnya boleh dicicil sebelum haul tiba. Namun yang ingin saya tanyakan Ustadz kan tadi nisab setiap orang berbeda-beda ya. Nah, bagaimana jika dikumpulkan selama setahun itu sebenarnya kita belum masuk ke nisab, apakah niatnya itu langsung masuk ke menjadi infak atau sedekah atau seperti apa Ustadz? Dan bagaimana hukumnya jika ada rekan-rekan yang keberatan namun karena ada itu sebuah aturan yang harus diikuti dari pimpinan, bagaimana gitu? Itu Ustadz yang tanyakan. Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Saya mohon izin untuk beri rincian. Pertama, bagi karyawan yang sudah punya tabungan 1 nisab, sekarang berarti kurang lebih 170 juta ke atas. Ketika dia sudah punya tabungan 1 nisab, kemudian pemerintah ingin mengambil zakat darinya, maka rakyat tidak punya hak untuk menolak. Karena pemerintah punya hak dan punya kuasa, punya wewenang untuk mengambil zakat itu. Sebagai posisi dia sebagai amil. Dalam posisi pemerintah sebagai amil yang legal. Nah, masalah nanti disalurkan kemana, itu di luar tanggung jawab muzaki. Begitu dia sudah salurkan ke amil, selesai. Maka tanggung jawab muzaki sudah selesai. Yang kedua, bagi karyawan yang belum memiliki harta 1 nisab, berarti status potongan itu bukan zakat. Karena ulama sepakat tidak ada zakat sebelum punya harta 1 nisab. Terus statusnya sebagai apa Pak? Tergantung kondisi masing-masing karyawan. Bagi karyawan yang merelakan, saya ridho ditarik 2,5%, tidak masalah, maka statusnya sebagai sedekah atau infak. Insya Allah berpahala. Bagi karyawan yang keberatan, saya nggak ridho, maka statusnya sebagai penarikan harta secara tidak legal, ya boleh saya sebut dengan bahasa yang lebih ringkas ya, dolim. Sehingga nanti karyawan ini punya hak untuk nuntut di akhirat. Karena dia tidak berkewajiban bayar zakat, tapi hartanya diambil 2,5% dari gaji yang dia dapatkan. Maka di posisi ini ketika dia nggak setuju, dia nggak ridho, dia punya hak untuk nuntut kelak di yaumil qiyamah. Nah, inilah bahayanya bagi mereka yang membuat kebijakan pemotongan itu tapi tanpa di screening mana yang wajib zakat dan mana yang tidak wajib zakat, mana yang ridho, mana yang tidak ridho. Oleh karena itu, kalaupun misalnya teman-teman ada yang bekerja di bagian pemotongan gaji dalam rangka untuk zakat tadi, maka sebaiknya didetailkan dulu ini karyawan yang sudah nisab berapa orang. Nah, Pak, taunya gimana Pak? Ada sebuah BUMN ya, yang dia punya badan zakat BUMN itu, dan mereka sempat konsultasi. Gimana kira-kira teknis? Karena itu kan sudah jadi aturan pemerintah. Teknis pemotongan zakat profesi itu gimana? Kalau kita sarankan gak usah dipotong, udah biarkan. Dan mereka gak bisa, itu sudah jadi aturan. Kami harus tetap melakukan pemotongan 2,5% dari total gaji tiap bulan. Akhirnya ya kita sampaikan, coba dilakukan survei. Jadi karyawan disurvei. Dengan cara apa? Disebarkan angket untuk mengisi nama, sub unit dia kerja di mana, jabatan dan seterusnya.
Lalu setelah itu cukup diminta untuk menyebutkan berapa nilai tabungan Anda. Nah, pakai rentang di bawah 170 juta, di atas 170 juta, di bawah 20 juta. Jadi ada beberapa angka pilihan. Nah, dia tidak menyebutkan angka final, tapi dia bisa menyebutkan salah satu dari rank tadi. Kalau dia ngirim data palsu, Pak, ya itu urusan pribadi. Namun dari data itu misalnya kalau ada yang ngisi di atas nisab, baik. Nah, dikumpulin tuh karyawan-karyawan yang di atas nisab. Yang di bawah nisab dikumpulin juga. Nah, nanti yang di bawah nisab ada pernyataan. Apakah Anda bersedia jika gaji Anda dipotong 2,5% jadi sedekah? Kalau dia bilang bersedia, kumpulin lagi. Sehingga ada 3 kelompok tadi. Yang punya harta 1 nisab boleh diambil 2,5%. Dengan melaporkan kepada karyawan, ini sudah ditarik oleh amil. Yang kedua, yang di bawah nisab dan dia ridho untuk diambil sebagai sedekah. Yang ketiga, di bawah nisab dan dia nggak ridho. Nah, ini harus tidak boleh ditarik 2,5%. Karena kalau tidak, ini beresiko ya. Nanti dia punya hak untuk nuntut di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaannya dari saudara Anissa, apakah arisan termasuk transaksi yang dilarang di dalam masjid? Silakan Ustaz. Arisan utang piutang prinsipnya. Dan karena utang piutang bukan jual beli, insya Allah tidak masalah dilakukan di masjid. Hanya saja para ulama tetap mengingatkan bahwa pada prinsipnya urusan dunia yang dominan itu jangan dilakukan di masjid. Makanya selain jual beli misalnya, tapi terlalu dominan, bahkan termasuk pembahasan masalah dunia. 2 orang lagi di masjid ngobrol, tapi bahas masalah politik, ekonomi global, apalagi cryptocurrency, nanti ganti tema apalagi. Wah, nggak usah kayak gitu. Kamu sekarang berada di rumah Allah, hormati rumah Allah, maka jangan dipakai untuk bahas dunia berlebihan. Nah, sekiranya arisan yang dilakukan itu tidak terlalu berlebihan, dalam arti tidak ramai sekali, atau ketika ada yang menang terus dia cingkrak-cingkrak karena terlalu bahagia. Nah, seperti ini yang mungkin dihindari. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita coba angkat pertanyaan yang masuk melalui raise hand dari Abu Ihsan. Bisa dibuka. Silakan. Silakan. Ya, Abu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan suaranya, Abu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu pelan. Bisa dikeraskan suaranya, Pak? Tes, udah jelas, Ustaz? Mohon maaf, suaranya bisa di... Baik, silakan dicoba dulu. Silakan. Ya, silakan. Mohon maaf, belum terdengar suaranya. Baik, kita coba yang lain, Ustaz. Kita coba saudara Wisnu, Edi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wisnu. Ya, saya telah melakukan usaha budidaya ikan dalam bentuk mudharabah, Ustadz. Di mana saya mempunyai kolam ikan dan partner saya memberikan modal 100 juta untuk budidaya ikan nila. Di mana pembukuan saya sangat baik sehingga saya bisa mendeteksi 35 juta tersebut adalah untuk perbaikan kolam dan ini diketahui bersama. Kemudian sisanya 65 juta itu untuk membeli benih, pakan dan opah yang menjaga kolam. Nah, dengan berjalannya waktu lebih dari 1 tahun
itu ada penjualan kurang lebih 35 juta ikan. Kemudian dari hasil penjualan tersebut berputar lagi untuk memberi makan sehingga lama-lama habis, artinya tidak tersisa. Nah, sekarang saya mempunyai kepentingan, saya ingin mengembalikan karena kesalahan teknis ya, tidak bisa berkembang sesuai dengan apa yang direncanakan semula, itu bagi hasil 50-50. Nah, saya punya kepentingan akhirat, ingin mengembalikan dana tersebut. Nah, apakah saya harus mengembalikan itu tadi yang 35% kan untuk perbaikan kolam saya ya, yang menempel sehingga menjadi modal investasi. Nah, sedangkan yang 65 juta tadi modal kerja, katakanlah demikian. Nah, berapa yang harus saya kembalikan, Ustadz, untuk menyelesaikan masalah ini? Pemilik modal menyerahkan kepada saya sepenuhnya, artinya mau dikembalikan berapa terserah. Nah, saya ingin supaya saya terbebas dari kewajiban akhirat saya, bagaimana saya harus mengembalikan jumlah tersebut, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, pertama begini. Jadi posisi Bapak itu sebenarnya ada dua modal ya. Pertama modal kolam itu sendiri, yang kedua adalah tenaga. Sementara modal atau saham, saya ulang, Bapak punya dua saham berupa modal kolam dan usaha dan tenaga. Yang kedua adalah sahamnya investor, dia hanya uang saja 100 juta tadi. Ya. Nah, dananya investor yang terpakai di kolam Bapak kurang lebih 35 tadi, itu kan kemudian jadi milik Bapak. Anggaplah itu seperti Anda membeli membeli fasilitas dari investor. Kalau ini mau diselesaikan yang sama-sama tidak ada saling curiga, sehingga untuk nilai 35 Bapak kembalikan. Baik. Nah, sisanya yang 65 gimana ini? Kembali kepada kaidah bahwa mudharabah yang rugi, apakah itu terjadi karena keteledoran dari mudharib ataukah tidak? Jika terjadi karena keteledoran mudharib, maka mudharib wajib ganti rugi. Tapi kalau terjadi bukan karena keteledoran mudharib, maka mudharib tidak perlu ganti rugi. Kata kunci teledor adalah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Anda mungkin bisa ngukur kira-kira cara bertani nila seperti itu atau ikan seperti ini sudah benar atau belum. Kalau Anda bisa menilai ini sudah sesuai SOP, tapi qadarullah gagal misalnya, apapun keadaannya, maka sebenarnya Anda tidak berkewajiban untuk menanggung ganti rugi. Tapi kalau Anda menyalahi SOP, ada bagian yang tidak Anda kerjakan, atau Anda melakukan sesuatu yang tidak seharusnya Anda lakukan, maka dalam posisi ini Anda wajib untuk ganti rugi. Nah, mengenai nilai ganti ruginya, kalau nggak jelas gimana Pak? Saya sudah berusaha sesuai SOP, tapi kayaknya memang ada sedikit kesalahan. Nah, sehingga ganti ruginya gimana nilainya? Coba Anda negosiasi dan rembukan dengan investor apa yang menjadi kesepakatan dan kedua belah pihak saling ridho. Insya Allah angka itu bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi misalnya Anda bertekad, bagaimana kalau saya kembalikan total 70 juta, 35 untuk perbaikan kolam, 35 dari pengadaan bibit, pakan dan seterusnya tadi. Kalau dia misalnya ya sudah enggak apa-apa ridho, selesai ya sampai di sini, selesai sudah. Maka ketika sudah selesai, sudah tidak ada lagi hak yang perlu ditunaikan karena sudah selesai. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Cukup nih Pak. Baik, sama-sama. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat terakhir saja, karena yang lain sudah banyak. Dari MA Kafka kita coba. Silakan untuk open mic kepada saudara MA Kafka. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan tim ANB
Amin. Izin bertanya Ustadz. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, bagaimana hukum maklon? Apakah praktek itu diperbolehkan oleh syariat? Yang kedua, saya ada customer yang ingin mengganti CCTV explosive proof dan barang tersebut tidak ada di Indonesia. Nah, saya menawarkan untuk menitip kepada teman yang akan pergi ke luar negeri, ke Cina, tapi teman saya tidak punya modal karena alatnya mahal dan customer saya setuju untuk memberikan dana sesuai harga yang dibuat oleh saya. Bagaimana hukum akad tersebut, Ustaz? Ya, maklon berarti produksi di tempat yang lain, Mbak. Maklon itu saya produsen aslinya, Ustaz. Jadi ada customer saya ingin membuat, saya kan memproduksi minuman sarang burung. Jadi customer saya menitipkan produksi sarang minum, nanti mereknya pakai merek customer saya, Ustaz. Baik, produsen setuju dengan itu? Saya setuju. Oke, insya Allah tidak apa-apa, Pak. Selesai, Pak. Ketika Bapak setuju, boleh. Baik. Kemudian yang kedua, mengenai kondisi tadi, setelah Bapak menyatakan keterbukaan, saya nggak punya barang, barangnya ada di sini dengan biaya sekian. Kalau konsumen bersedia, insya Allah tidak masalah. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir ini Pak Susanto Pacitan ya. Baik, kita coba angkat. Silakan kepada Pak Susanto. Silakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, ini terkait dengan A dan B yang B aksen berakad dengan dirinya sendiri yang tadi Ustadz sampaikan. Dalam hal di BMT Ustadz, jika BMT itu seluruh anggotanya sesuai regulasi itu menyetorkan simpanan wajib yang dinilai sebagai saham, jika pembelinya itu adalah anggota, apakah anggota yang membeli barang ke BMT yang juga milik anggota, apakah itu juga dianggap berakad dengan dirinya sendiri? Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, jika BMT membeli semen dan untuk anggotanya, tetapi anggota ini tidak langsung akan dipakai karena membutuhkan 100 semen untuk pembangunan rumah, tetapi penggunaannya bertahap. Jika BMT membeli ke toko bangunan, menerima barang di toko, tapi menitipkannya ke toko dan meminta toko mewakili BMT untuk mengirimkan bertahap, itu diperbolehkan apa tidak sesuai syariat? Jika tidak, solusi atas hal tersebut seperti apa? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak. Wah, insya Allah ini boleh nggak saya sebut jebakan bagi saya sendiri. Nah, jadi konflik interest yang seperti saya sebutkan tadi ya. Sebagai contoh seperti ini Pak. Saya adalah ASN di instansi A, ya. Kemudian di instansi itu saya ditunjuk sebagai bagian pengadaan. Ya. Kemudian instansi ini butuh ATK, butuh komputer, butuh apalagi perlengkapan kantor. Baik. Lalu karena saya di bagian pengadaan, berarti saya harus datang ke toko untuk pengadaan itu. Tapi saya berpikir, daripada saya kasihkan ke orang lain, kenapa enggak saya tangani sendiri? Akhirnya saya membuat sebuah PT. PT ini menyediakan aneka kebutuhan ATK, komputer dan seterusnya.
sesuai dengan kebutuhan kantor saya. Baik, kira-kira kalau Bapak sebagai KPK, Masya Allah, lalu saya melakukan praktek seperti ini, melanggar undang-undang atau tidak? Orang akan mengatakan, wah enggak boleh itu. Loh kenapa enggak boleh? Ini PT saya. Sudah? Dia supplier untuk aneka kebutuhan kantor. Dan ini saya sebagai ASN dan ditunjuk sebagai bagian pengadaan. Nah, daripada saya kasihkan ke orang lain, ya mending saya pakai sendiri. Saya kasihkan ke diri saya sendiri. Akhirnya saya belanja dari toko saya. Orang akan mengatakan ini penyelewengan. Nah, kurang lebih seperti itulah yang kita maksud adanya konflik interest tadi. Sehingga dalam akad kerjasama, saya dan B kerjasama. Baik, kita butuh nih alat X. Baik, beli aja di tempat saya. Lah, berapa? Sekian. Saya ngambil keuntungan duluan. Kalau teman saya nggak ridho, maka saya nggak boleh seperti itu. Karena nanti jadinya ada konflik kepentingan tadi. Oleh karena itu dalam hal ini apa yang tadi kita sampaikan, konflik of interest tadi ya, intinya adalah praktek ini sebenarnya dia berakar dengan dirinya sendiri. Saya sebagai bagian pengadaan, berarti kan saya wakil kantor. Lalu saya berakar dengan saya sendiri, maka saya berakar dengan saya. Ini yang nggak boleh. Baik. Bagaimana dengan koperasi? Ada masalah apa dengan itu, Pak? Lu kan anggotanya semua adalah para musyarik, orang-orang yang ikut syirkah. Jadi kalau dia yang beli, nanti dia yang menerima bagi hasil, gimana itu? Memang koperasi dibentuk untuk itu. Maksudnya dari awal koperasi itu kan asasnya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Sehingga semuanya sama-sama tahu. Maka saya daftar di koperasi karena saya mau bermuamalah dengan koperasi. Saya mau jual beli dengan koperasi. Dari awal memang sudah demikian. Maka seluruh anggota koperasi tahu bahwa di koperasi ini yang terjadi adalah demikian. Jadi kalau konflik interest tadi, jika pihak perusahaan saya merestui, misalnya saya kerja di kantor ANB Channel. ANB Channel butuh apa nih? Butuh 100 unit laptop. Langsung saya dirikan PT An-Nur, penyedia 100 unit laptop. Saya langsung lapor ke pembina ANB Channel, boleh nggak saya yang mensuplai? Oh silahkan, pakai toko kamu saja, selesai. Loh Pak, ada konflik interest tadi? Iya, tapi saya sudah terbuka. Dan pemilik kantor sudah ridho, selesai. Kalau ASN Pak, kenapa nggak boleh? Nah, masalahnya yang tertinggi siapa di situ? Yang tertinggi adalah undang-undang. Sehingga aturannya melarang, ya Anda tidak boleh melakukan demikian. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Selanjutnya, kasus jual beli semen tadi ya. Anda atau koperasi membelikan 100 sak semen, tapi penggunaannya secara bertahap. Itu gimana Pak? Ada dua cara. Anda ambil 100 sak semen, pindah ke gudangnya koperasi. Tapi kayaknya ini mustahil. Koperasi nggak punya gudang selebar itu. Terus yang bisa gimana? Setelah diterima, dititipkan di toko tadi. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, tapi dipisahkan. Maksudnya Pak? Jadi koperasi membeli 100 sak semen. Nah 100 sak semen itu dipisahkan. Toko kan tidak mungkin cuma sedia 100. Dia mungkin sedia 1000. Maka Anda pisahkan 100 dari yang 1000 tadi. Sudah? Sehingga 1000 ini tinggal 900. Yang 100 sudah Anda pisahkan punya Anda. Nah dititipkan di situ silahkan. Tapi sudah dipisahkan. Jadi nggak bisa campur, masih campur. Nah, masih campur itulah yang disebut belum istifa. Istifa itu sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'it ta'am hatta istawfiya. Nabi SAW melarang orang jual beli makanan sampai dilakukan istifa. Istifa itu dipisahkan dari tumpukan yang dimiliki oleh toko pertama. Nah, kalau sudah istifa, silakan. Wallahu alam.
Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Sekarang sudah jam 9:30 ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan alhamdulillah tidak terasa kurang lebih 1 jam berlalu untuk tanya jawab di pekan yang keempat di Sekolah Muamalah ANB angkatan ke-13. Alhamdulillah semua pertanyaan yang kami ajukan sudah terjawab, dan kami mohon maaf banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik yang raise hand maupun yang melalui kolom chat tidak bisa kami ajukan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan coba ajukan lagi, dan kita akan buka sesi tanya jawab di hari Jumat pekan depan insyaallah. Jadi kurang lebih jam 8 kita mulai. Bagi para peserta Sekolah Muamalah ANB, kita akan berjumpa kembali pada Jumat depan insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.